Baik, untuk sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, baiknya kita mulai berdoa dulu. Baik, untuk kalian boleh dipimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Gimana kabar kalian hari ini? Bapak mau dengar nih semangat kalian. Siapa kita? Asima juara. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan memeriksa absensi. Apakah untuk hari ini hadir semua? Ya. Baik, untuk motivasi hari ini, dalam keseharian kita tidak akan pernah terlepas tanpa mengenal apapun tidak bersentuhan dengan obat. Dan ini untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai. Untuk yang pertama, ini memahami pengelolaan obat berdasarkan undang-undang. Kemudian melakukan pengelompokan obat berdasarkan perundang-undangan. Untuk tujuan pembelajaran, ini peserta didik dapat menguraikan pengertian obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi izin edar obat dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengkategorikan perbedaan antara obat bebas terbatas, dan obat keras sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian dari hasil diskusi, peserta didik mampu mengelompokkan obat bebas terbatas, dan obat keras. Nah, di sini ada gambar. Kemudian, apakah Anda mengetahui gambar tersebut? Kemudian, apakah obat tersebut termasuk obat bebas atau obat bebas terbatas atau obat keras? Kemudian, bagaimana cara Anda mengetahui penggolongan obat dalam kemasan obat tersebut? Di sini Bapak akan menjelaskan tentang penggolongan obat agar kalian dapat memahami golongan-golongan obat yang ada di dalam kemasan obat. Kemudian di sini ada nomor registrasi obat. Di sini ada apakah Anda mengetahui tentang tulisan pada gambar tersebut yang tercantum di dalam kemasan obat. Kemudian bagaimana cara Anda mengetahui nomor registrasi izin edar yang terdapat di dalam kemasan obat tersebut. Nah, di sini Bapak akan memberikan video terkait pembelajaran golongan obat. Dapat dengan logo berwarna hijau, contohnya paracetamol. Kemudian ada dengan logo berwarna biru, contohnya polidin. Kemudian ada yang berlogo huruf K, contohnya eritromisin. Boleh perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang tahu ini tentang obat apa? Untuk golongan obatnya obat apa ini? Itu golongan obat bebas karena logonya berwarna hijau. Warna hijau. Baik. Kasih tepuk tangan. Baik, untuk obat yang kedua, ini ada obat bentuk salep. Ada yang bisa jawab ini untuk obat ini? Nah, itu golongannya obat bebas terbatas. Kemudian ini bentuknya sedianya apa? Salep. Salep. Kenapa disebut golongan obat bebas terbatas? Karena ada logo berwarna biru sama ada peringatan. Peringatan. Baik, untuk peringatan di sediaan salep ini peringatannya nomor berapa? Nomor 3. Baik, nomor 3. Ini ada golongan obat apa? Ada yang bisa jawab? Obat keras. Obat keras. Kenapa disebut obat keras? Karena berlogo ada warna merahnya sama ada tulisan huruf K. Tulisan K. Oke. Baik, untuk lembaran kerja peserta didik, jadi Bapak akan memberikan suatu proyek untuk pembuatan kemasan obat. Yang pertama, obat bebas dengan bentuk sediaan tablet. Kemudian golongan obat bebas terbatas dengan bentuk sediaan salep. Yang kelompok ketiga, golongan obat bebas terbatas bentuk sediaannya supositoria, dan kelompok yang membentuk suatu kelompok dibagi saja untuk 5 yang sini. Kelompok pertama yang
Yang ini kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Boleh kalian berdiskusi membentuk lingkaran. Boleh. Ya, untuk kegiatan proyek kali ini, kalian membuat kemasan obat yang dibuat pada hari ini. Bapak berikan waktu selama 30 menit untuk menyelesaikan dalam pembuatan kemasan obat yang kalian desain. Ya, boleh kalian mulai untuk mendesain kemasan. Kalian buat apa ini? Obat bebas. Golongan obat bebas ya, untuk kemasan golongan obat bebas. Untuk zat aktifnya apa ini? Ada paracetamol, Pak. Ada paracetamol. Untuk namanya apa ini? Fortusif. Fortusif. Bikin kemasan apa ini? Obat sirup. Obat sirup dengan golongan obat Keras. golongan obat keras. Boleh Bapak lihat ya. Golongan obat keras. Untuk zat aktifnya apa ini? Ada korampenira minimalet sama asidum asetilsalicylikum. Asidum asetilsalicylikum. Kemudian kalau untuk golongan obat keras itu logonya seperti apa? K. K ya. Terus ada huruf K. K-nya menyentuh ke dalam lingkaran ya. Iya. Ya. Untuk nomor registrasinya berapa ini? Ini Nah, obat dagang, golongan keras sama lokal. ya dibuat di dalam negeri ya gitu. Oke, lanjutkan untuk pembuatan kemasannya. Untuk pertemuan kedua ini kita akan melaksanakan diskusi tentang kegiatan proyek yang kemarin kalian buat, gitu ya. Jadi kalian hari ini presentasi mengenai apa saja yang dibuat sama kalian, ya, tentang golongan obatnya, tentang posisinya, tentang nomor registrasinya dan lain-lain yang tercantum di dalam kemasan obat yang kalian buat. Kita mulai aja presentasi dari hasil kemasan yang kalian buat kemarin. Hasil dari yang kalian buat. Ya. Boleh untuk yang pertama ini kelompok yang pertama boleh presentasi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Fatia Azhara. Saya Aila Fatul Hamzah. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil produk kami. Terus kami juga memiliki rekan yang telah membantu kami untuk bisa mendesain produk kemasan ini dengan baik. Ada Maya Rahma, Kalian Syahira, Khairul Anwar. Terima kasih sebelumnya. Baik, pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang nama obat yang telah kami buat. Namanya adalah Fortusif. Kami ambil for dari bahasa Jerman yang berarti anti. Lalu tusif yang berarti batuk, yang berarti antitusif. Bisa kita lihat dari kemasan produk tersebut yang memiliki logo berwarna hijau dengan lingkaran berwarna hitam di sisinya, menandakan bahwa obat tersebut berjenis obat bebas. Lalu ada nomor registrasi dari hasil kemasan produk yang kami buat. Ada D untuk produk dengan nama dagang, B untuk obat bebas, dan L untuk produk yang dibuat lokal. Lalu ada komposisi dari produk ini. Ada paracetamol sebanyak 500 mg, pseudoephedrine HCl sebanyak 7,5 mg, dan juga clompheniramine minimalet atau CTM yang ada 22 mg. Produk ini dikeluarkan dengan sebuah produsen dengan PT Abadi Sentosa. Adapun expired date atau tamat kadaluarsaan dari produk tersebut adalah pada bulan Desember tahun 2025. Adapun dosis dan juga cara penggunaan dari produk ini, ada anak usia 6 sampai 12 tahun sebanyak setengah tablet digunakan 3 kali sehari. Lalu ada dewasa 1 tablet diminum 3 kali sehari. Lalu ada khasiat dari produk ini, yaitu meredakan
Assalamualaikum, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa kelebihan dari obat tersebut selain meredakan batuk? Selain meredakan batuk saja, obat ini juga bisa digunakan untuk batuk yang berdahak. Dan tentunya obat ini bisa digunakan mulai dari anak hingga usia dewasa. Kami menyadari bahwa desain obat yang kami buat banyak sekali kekurangan dan belum cukup sampai titik sempurna. Maka dari itu, kami menerima kritik dan saran sebagai masukan bagi kami agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, untuk menutup presentasi kali ini, saya memiliki sedikit kutipan dari Walt Disney. Semua impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya, pada golongan obat keras. Ya boleh, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Alia Zana Ramadhani. Dan ada lagi kelompok lain, ada lagi anggota lain bernama Meta Febrianti, Melita Alivia, dan Rizky Mutmainah. Di sini kami akan menjelaskan kemasan obat sirup. Nama obatnya Ramram. Itu diambil dari nama kami ya. Lalu golongan obatnya obat keras. Nomor registrasinya DKL, D nama dagang, H obat keras, L dibuat dalam negeri. Komposisinya tiap 5 mg mengandung CTM 2 mg, asidum asetil salisilicum 200 mg. Kemasan obat ini memiliki nama produsen PT MRA yang diambil dari masing-masing nama anggota kelompok. Memiliki tanggal kedaluarsa pada bulan Mei 2030. Dosis dan cara penggunaan untuk anak umur 2 sampai 4 tahun 1 sendok teh, dan untuk anak 5 sampai 9 tahun 2 sendok teh. Memiliki khasiat antihistamin, antiviretik, dan antiseptik. Ada yang bertanya? Boleh. Arti dari indikasi obat tersebut? Artinya antihistamin mengurangi rasa gatal, antipiretika menurunkan suhu tubuh, dan analgetik mengurangi rasa nyeri. Sudah cukup ya untuk kelompok 4, berikan tepuk tangan. Baik, ya ini untuk hasil kemasan yang kalian sudah buat, Bapak akan memberikan untuk evaluasi dari hasil pembuatan kemasan obat yang kalian buat. Ya, tadi untuk nama obatnya Fortusip. Ini karena komposisi ada paracetamol, ya, sama apa tadi kelompok yang pertama? Pseudoephedrine, ya. Untuk khasiatnya untuk meredakan batuk berdahak dan demam. Kemudian di sana ada nomor registrasi yang artinya untuk singkatannya di digit ketiga itu ada DBL yang artinya dagang, obat bebas, dan produksi dalam negeri. Kemudian pada digit 12-13 itu berarti yang mana? 12-13 itu yang 10 berarti ya. 10 berarti bentuk sedianya tablet, bentuk sedianya tablet ya yang di sini. Nah, 10 sebelum yang A1 ini berarti bentuk sediaan tablet. Ya. Untuk kemasan kira udah baik ya untuk pembuatannya untuk sediaan tablet. Kemudian ini untuk yang kelompok 2
Untuk pembuatan golongan obat bebas dengan bentuk sediaannya salep. Nah, di sini untuk nomor registrasi dituliskan DTL, berarti D-nya nama dagang, T-nya Golongan obat bebas terbatas. golongan obat bebas terbatas, L-nya Dibuat di dalam negeri. dibuat di dalam negeri dengan kandungan Clotrimazol atau Clotrimazol 1%. Ya, di sini sudah ada hasilnya, dosis dan cara penggunaannya. Kemudian untuk kemasan, Bapak kira udah baik dalam pembuatannya. Hanya ini untuk apa namanya ukuran yang atas sama yang bawah ini berbeda. Nanti tidak akan persegi gitu ya ukurannya. Untuk bentuk setelah dilipat. Kemudian ini pada kelompok yang ketiga, nama obatnya bronkopilin, bentuk sediaannya suppositoria untuk golongan obat bebas terbatas dengan nomor registrasi DTL. DTL berarti nama dagang, obat bebas terbatas dan pembuatan dalam negeri. Untuk bentuk sediaan di sini ada pada alamat berapa? 61 berarti bentuk sediaannya apa? Suppositoria. Ya, itu. Kiatnya untuk asma bronkial dan asma kardial. Untuk cara penggunaannya ini seperti apa? Pada kelompok yang ketiga. Cara penggunaannya dimasukkan ke dalam anus ya. Itu untuk sediaan suppositoria. Kemudian untuk kelompok yang keempat, nama obatnya, nama dagangnya Antrak-Sirup. Golongan obatnya obat keras dengan penandaan lingkaran berwarna merah dengan tepian warna hitam dan ada huruf K-nya di dalam yang mati ke dalam lingkarannya. Kemudian untuk kandungannya CTN dan acidomacetil salicilikum. Kemudian untuk nomor registrasinya DKL, berarti ini nama dagang, K-nya obat keras dan dibuat di dalam negeri. Untuk bentuk sediaan disebutkan pada poin berapa ya? 12-13 ya. Pada 12-13 ini digit 12-13 37 berarti yang artinya sirup gitu ya. Ya, terus untuk selanjutnya Bapak kira sudah baik dalam pembuatannya, hanya saja dalam kemasan yang dibuat ini kemasannya kurang jelas, jadi bentuknya kurang, seharusnya ditambah lagi ke sampingnya ini biar bentuknya sudah utuh ya, sudah baik semuanya. Jadi tinggal ditambahin saja ininya untuk kemasannya. Nah, ini untuk penutupnya. Kalau ini penutupnya terlalu besar ya. Ini kan nanti kalau misalnya udah dilipat, ini jadi digabung ya. Nah, ini sebagai penutup atau untuk yang di lemnya. Biasanya kan samping ini sama samping ini untuk di lem, kemudian ini untuk penutupnya. Nah, gitu. Cukup satu aja yang ada ini. Nah, tidak usah ada penambahan ini. Ya, itu untuk desain pada kemasan di kelompok 3 dan ya tidak boleh ditelan. Ya, kalau ini pen nomor berapa? 3. Pen nomor 3 karena penggunaannya Hanya untuk keluarga. hanya untuk keluar badan. Berarti di gimana keluar badan? Dioleskan pada yang ini terkena jamur. Ya. Baik, terima kasih untuk presentasinya hari ini. Bapak akan lanjutkan untuk selanjutnya. Ada
yang belum Bapak tersampaikan? Ya, tinggal dibenerin aja, dikit sedikit. Ya, gitu. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi kegiatan yang pada hari ini setelah kalian mengikuti pembelajaran Undang-Undang Kesehatan di pada bab penggolongan obat, ya kalian boleh buka Google Form-nya. Bapak coba buka Google Form. Linknya sudah ada? Linknya sudah ada, boleh dibuka linknya. Bapak berikan waktu 10 menit untuk mengisi refleksi dari kegiatan yang sudah kalian kerjakan. Sudah? Ada yang belum selesai? Sudah selesai? Sudah. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan soal post test. Nah, ini. Ya, soal post test yang Bapak buat, kalian boleh masuk ke dalam link Kahoot ini, ya boleh di scan sama handphonenya. Boleh ke depan. Boleh, boleh.
akan setelah pembelajaran pada pembelajaran golongan obat dan nomor registrasi obat itu sebenarnya kalian kalian bisa mengetahui sekarang tentang golongan-golongan obat, ya, mengetahui golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, dan yang terakhir kemarin untuk pembelajaran obat narkotika dan obat psikotropika, serta nomor izin edarnya. Kalian mengetahui tiap digit-digit yang ada di dalam kemasan obat, gitu, ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada, ya. Tidak ada. Berarti kalian anggap memahami tentang pembelajaran materi penggolongan obat dan nomor izin edar obat. Ya. Kemudian baik. Terakhir berarti kita akhiri saja untuk pembelajaran hari ini. Maka baiknya kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan pada hari ini. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran penanganan kesehatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.